hubbul batil wa ahlihi, mencintai kebatilan dan para pengikut kebatilan tersebut. Wa bughdul haqqi wa ahlihi, dan sebaliknya membenci kebenaran dan para pengikut kebenaran tersebut. Wa hadhihi sifatul munafiqin, dan ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Jemaah sekalian, mencintai kebatilan itu hukumnya tergantung jenis kebatilannya. Kalau itu adalah kekufuran dan kesyirikan, maka mencintainya juga sampai pada tingkat kekufuran dan kesyirikan. Karena kalau dia cinta berarti dia meridhoi dan menyetujui. Para ulama Islam mengatakan ar-ridho bil kufri kufrun, meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Bahkan disepakati oleh ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat, orang yang meridhoi, menyetujui agama-agama selain Islam, maka mereka keluar dari Islam. Adapun jika yang dicintai itu adalah perbuatan-perbuatan maksiat yang belum sampai tingkat kekufuran dan kesyirikan, maka itu adalah perbuatan dosa, tapi belum sampai tingkat kekufuran dan kesyirikan. Kecuali ada sebab-sebab lain, seperti menghalalkan yang haram. Contoh zina. Perbuatan zina adalah dosa besar, tapi bukan kekufuran dan kesyirikan. Namun, menghalalkan zina adalah kekufuran. Jadi bedakan antara dua hal ini. Orang yang berzina, dia telah melakukan dosa yang sangat besar, tapi kita nggak bisa mengatakan dia kafir. Biarpun dia tidak berzina, tapi dia mengatakan zina halal, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Adapun mencintai para pelaku dosa, kalau pelaku dosa itu adalah orang-orang musyrik atau orang kafir, maka mencintai mereka ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama sampai pada kekufuran. Apabila seseorang mencintai orang kafir karena membenarkan agama mereka, atau menyetujui dan mencintai ajaran-ajaran mereka, atau sebaliknya karena dia membenci Islam, maka dia menjadi kafir seperti mereka. Yang kedua, mencintai orang kafir karena dunia atau bahkan karena maksiat, maka minimalnya itu adalah dosa besar. Contoh, mencintai artis Korea yang kafir maksudnya. Begitu pula mencintai pemain bola yang kafir, bukan karena menyetujui agama mereka, hanya karena perannya di film atau kepintarannya main bola, maka ini adalah dosa besar. Dan Rasulullah SAW memberi ancaman keras, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu kelak akan dibangkitkan di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Maukah kita dibangkitkan bersama orang-orang kafir? Habis semua film-film mereka, habis semua sepak bola mereka, kalau sudah di akhirat nggak ada gunanya lagi. Maka kalau kita mencintai Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama, dan orang-orang soleh, insya Allah kita akan dibangkitkan bersama mereka. Sedangkan membenci kebenaran, maksudnya adalah membenci ajaran Islam, dan ini adalah kekufuran. Ajaran Islam apapun itu, kalau itu ajaran Islam, membencinya adalah kekufuran. Hanya saja ulama menerangkan, membenci itu ada dua macam, membenci kepada syariat dan membenci karena tabiat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kamu berperang, berjihad di jalan Allah, meskipun berperang itu kamu benci. Tabiat manusia membenci perang, tapi membenci syariat berjihad membatalkan keislaman. Biarpun dia pergi berjihad, tapi dalam hatinya dia benci syariat berjihad, dia bukan muslim lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu Allah sesatkan mereka karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Adapun membenci para pengikut kebenaran, ini juga ada rincian. Kalau yang dia benci adalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Membenci satu orang nabi adalah kekafiran. Kenapa? Karena beriman kepada para nabi dan rasul termasuk rukun iman, dan iman itu adalah cinta dan pengagungan. Maka beriman kepada para nabi dan rasul berarti kita mencintai dan mengagungkan mereka, memuliakan mereka. Oleh karena itu, membenci atau merendahkan salah satu nabi dan rasul, sepakat ulama, termasuk pembatal keislaman. Biarpun bukan Nabi Muhammad SAW, apalagi beliau. Kemudian, jika yang dia benci adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW, ini juga termasuk kekafiran. Dan ulama dahulu mengkafirkan Syiah karena sebab ini. Imam Malik rahimahullah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang para sahabat dalam Al-Qur'an, liyaghidha bihimul kuffar. Allah jadikan para sahabat itu agar orang-orang kafir membenci mereka. Oleh karena itu, para ulama Islam mengkafirkan orang-orang Syiah, di antara sebabnya karena mereka membenci para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi membenci para sahabat Nabi SAW adalah kekafiran. Terlebih lagi dia sudah membaca ayat-ayat dan hadis tentang cinta Allah dan Rasulnya kepada para sahabat. Berarti sengaja dia menentang Allah dan Rasulnya kalau dia membenci para sahabat. Kemudian yang ketiga, membenci orang-orang soleh yang datang setelah para
para sahabat. Maka di sini ada perincian. Kalau yang dibenci adalah amalan mereka atau ajaran Islam yang mereka ajarkan, maka ini kembali kepada kebencian terhadap kebenaran, kebencian terhadap Islam. Ini pembatal keislaman. Tapi kalau yang dibenci hanyalah pribadi orang soleh tersebut, maka ini adalah dosa besar, namun belum sampai membatalkan keislaman. Dan Allah mengumumkan perang terhadap pelakunya. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, aku umumkan perang terhadapnya. Ini jamaah sekalian rincian. Mencintai kebatilan dan pengikutnya, membenci kebenaran dan pengikutnya. Ada yang sampai tingkat kekufuran, ada yang dosa besar. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.